Sehebat-hebat apapun Argentina, sehebat-hebat apapun Brazil, sehebat apapun Jerman, sehebat apapun Inggris, mereka tidak pernah mengalahkan Indonesia. Nah, karena belum pernah main. Iya, karena belum pernah main. Hari ini Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 1 siang, saya dan Kang Asep Tamam berada di Taman Alun-Alun Kota Tasikmalaya. Setelah beberapa menit pada Jumat kita jalan-jalan mengitari seputar Kota Tasikmalaya, pusat kotanya. Biasanya saya mewawancarai Pak Asep Tamam tentang dunia perpolitikan atau pendidikan atau juga tentang dunia sosial, tetapi hari ini kita mencoba untuk mewawancari beliau tentang dunia sepak bola di Indonesia. Sebab beliau bukan hanya pengamat politik, pengamat sosial keagamaan, juga kalau rekan-rekan melihat di medsosnya, di status WA maupun di cerita-cerita atau di postingan FB-nya, tidak jarang beliau juga memposting tentang sepak bola, terutama sepak bola di negara kita. Bagaimana wawancara saya dengan Kang Asep Tamam tentang dunia persepak bolaan? Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep Tamam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Asep? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersama dan makan siang, kemudian istirahat nyaman di Taman Alun-Alun Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah. Pak Asep, mohon izin, mungkin saya biasanya mewawancarai Pak Asep tentang dunia politik, pendidikan, sosial. Sekarang nggak apa-apa ya tentang dunia sepak bola ya Pak Asep ya? Ya, sesuai kemampuan saya aja. Baik, Pak Asep senang terhadap sepak bola Pak Asep? Ya, saya mewajibkan ya diri saya itu setiap ada event-event besar untuk tidak sekadar menonton tapi juga menyimak. Dan ceritanya panjang ya. Tapi ini tidak lepas dari kesenangan orang tua. Oh, Bapak saya itu, alasannya nih? Bapak saya itu punya beberapa kakak ya, karena anak bungsu beliau itu. Jadi kalau ada acara-acara penting di Dadaha tahun 70-an, 80-an, mereka ngumpul di Dadaha. Yang satu dari Indihiang, yang satu dari Awipari, yang satu dari mana gitu, kumpul di Dadaha. Nonton dengan konsep yang ya kalau hari ini mungkin ini tidak boleh ya, tetapi dulu itu inilah laki-laki lah gitu. Jadi beli karcisnya satu, kemudian kakak-kakaknya di luar ya. Ya, kemudian si karcisnya dilempar lagi keluar. Kemudian masuk yang kedua, gitu ya, lempar lagi ke ketiga gitu. Ya, sekarang mungkin haram ya. Nah, lalu bapak saya juga waktu saya sebelum SD sampai SD lah gitu, beliau berlangganan majalah sportif, dilanjut dengan majalah GO, dilanjutkan dengan tabloid bola. GO menjadi tabloid juga pada akhirnya. Itu setiap bulan ada, dan saya ikut menyimak, membaca, dan ada stiker di tengah halaman itu, ada stiker berwarna. Saya masih ingat ada Niak Mitra, ada Persebaya, ada Warna Agung, ada tim-tim kesebelasan. Di tembok kamar kami itu ada lebih dari 20-30 poster tim sepak bola. Saya ingatlah nama-nama Ornipati Nasarani, Hengki Numere, Hengke Hipon, Iswadi Idris, Dede Sulaiman, dan sampai ke gelombang atau angkatan setelah itu ada ya Sain Irmis, ada banyak angkatan-angkatan ya, generasi-generasi PSSI seperti itu. Jadi sampai saya
kuliah di Jakarta juga kalau ke lapak-lapak koran itu ya pasti bola, GO, acara-acara TV juga yang paling diwajibkan itu ya acara-acara olahraga. Meskipun bukan atlet, tetapi entahlah, anak saya juga sama. Pagi-pagi itu yang dicari itu adalah kabar olahraga. Nah, lebih menarik lagi hari ini pilihan saya dengan anak saya yang di rumah itu beda. Jadi rame, di rumah itu ribut terus. Iya, kalau Pak Asep milih olahraga apa nih? Enggak, tim kesayangan kami beda. Oh, tim itu ya, beda ya. Ya, jadi ribut di rumah itu. Dan itu juga salah satu hal yang mungkin yang diwariskan kepada anak saya lah. Saya mewarisi dari orang tua dan saya mewariskan kepada anak saya untuk menyenangi bola. Termasuk mungkin tim kebanggaan Jawa Barat, Persib mungkin dari dulu Pak Asep juga sudah tahu ya. Ya, dari mulai perserikatan, ya merasakanlah aroma, suhu, dan fanatisme yang dibawa oleh keluarga saya, kemudian juga oleh para penonton. Ya, kalau Jawa Barat mungkin ke Persib, kalau Jakarta ke Persija, dan seterusnya lah. Itu menyejarah kan, telah menjadi sejarah yang luar biasa. Dan bahkan saya juga di koran pernah beberapa kali menjadi pengamat bola. Ya. Luar biasa. Ya, asal kita membaca, insya Allah kita membacanya untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan, teori-teori baru walaupun sederhana, tetapi bisa diuji lah teori-teori itu. Baik Pak Asep, kita akan mencoba mengelaborasi tentang PSSI ini. Bagaimana menurut Pak Asep PSSI sekarang di eranya Ketua Umumnya Pak Erick Thohir, yang juga beliau menjabat sebagai Menteri BUMN? Ya, sebetulnya agak risih ya untuk berkomentar tentang Pak Erick Thohir hari ini, karena beliau politisi dan politik di negeri ini, walaupun melihat PSSI hari ini sedang mekar, sedang berkembang lebih baik gitu, tetapi ada sisi-sisi yang yang bisa membuat kita terjebak gitu. Tetapi saya seringkali berusaha lah untuk melihat secara lebih netral. Ya, kalau itu positif, kenapa tidak? Kalau itu kemudian membangkitkan sepak bola dan mengangkat citranya, lalu kemudian ke depannya mungkin klasmen atau posisi ya ranking FIFA Indonesia bisa kemudian membaik, ya kenapa tidak gitu. Tetapi tidak untuk kemudian dibelokkan ke jalur politik, apalagi beliau oleh beberapa partai sudah digadang untuk dimajukan menjadi calon wakil presiden. Ya, tetapi ada beberapa gelombang rasa ya dalam diri kita masing-masing, terutama berhubungan dengan dunia PSSI. Ya, kadang-kadang kita optimis, lalu kemudian melihat realitas, kemudian kita terpuruk lagi, optimis lagi, terpuruk lagi, dan itu seringkali kita berpikir ya, dengan konsep seperti apa, dengan rumus apa yang bisa membuat sepak bola di tanah air, PSSI itu kemudian bisa merajai di tingkat ASEAN, bahkan kedepannya bisa sejajar dengan kesebelasan atau tim-tim di Asia, ya seperti Korea, Arab Saudi, Jepang, yang itu menjadi langganan untuk Piala Dunia. Ya, ke depan siapa tahu lah, kita punya optimisme dengan konsep yang baik, yang kemudian juga bukan hanya baik sih, tetapi berani. Pak Erick hari ini saya lihat bukan sekedar bisa mengangkat sementara ya gitu, tetapi ada keberanian-keberanian yang dia lakukan untuk bisa mengurai benang kusut atau mencari solusi untuk bisa mengangkat PSSI, ranking PSSI lebih baik ke depannya. Apa ada pengaruh nih
tempo hari kan ketika SEA Games 2023 di Kamboja, timnas kita sudah puasa medali emas ya sekitar 30 atau 32 tahun ya. Kemarin kita berhasil meraih medali emas. Nah, apa euforia kemenangan itu berimplikasi terhadap percaya dirinya Pak Erik untuk mengundang Palestina yang tempo hari bermain dengan timnas friendly match, jadi pertandingan persahabatan yang 0-0 dengan Palestina, dan nanti juga tanggal 19 rencananya mengundang Argentina. Bagaimana nih Pak Asep? Iya, saya kira ini sebuah prestasi tersendiri ya. Tanpa banyak kesulitan akhirnya Pak Erik atau PSSI bisa mendatangkan Argentina, timnas Argentina ke Indonesia. Ini berarti bisa menjawab apa yang pernah disampaikan secara seluruh oleh Cak Lontong ya, bahwa sehebat-hebat apapun Argentina, sehebat-hebat apapun Brazil, sehebat apapun Jerman, sehebat apapun Inggris, mereka tidak pernah mengalahkan Indonesia. Nah, karena belum pernah main. Iya, karena belum pernah main. Nah, sekarang mudah-mudahan tidak sekadar Argentina, tetapi kedepannya Brazil, Jerman, atau dari Afrika, dari Eropa, dari Amerika bisa main ke Indonesia, dan kita bisa menyaksikan apakah nanti akan berakhir dengan pesta gol untuk negara-negara kuat itu. Kemarin dengan Palestina dengan peringkat FIFA 90 lebih lah, 90 di bawah 100 dan kita di atas 100 ya. Kita bisa kita bisa bertahan lah gitu. Bahkan ada beberapa peluang. Ya, tetapi dengan Argentina kita nggak tahu apakah akan terjadi panen gol untuk Argentina atau bahkan kita bisa menang. Dan ini akan menjadi bahan juga ya, setting dari Cak Lontong untuk stand up komedinya. Saya kira apa yang akan terjadi besok, syukur-syukur kita bisa berangkat ke sana ya, tetapi kalaupun tidak ya kita nobar lah di mana gitu, di tempat yang representatif gitu, tidak sendiri-sendiri di rumah masing-masing ya. Tetapi tadi disampaikan euforia ya sama Pak Ilham itu. Ya, masyarakat kita masyarakat yang euforia. Kemarin ada Putri Aryani ya. Yang itu saya khawatirkan justru euforia ini membuat Putri berhenti sampai di situ. Kemudian juga SEA Games kemarin juga dikhawatirkan euforia masyarakat itu ya, apalagi kan kemarin ketika Sintayong cukup berhasil membawa timnas, lalu kemudian euforia Sintayong jadi bintang iklan dan seterusnya lah gitu. Saya kira perlu adanya konsep yang baik ya untuk bisa menjaga ritme psikologis dari para pemain, dari pelatih, dari timnas gitu, sehingga secara psikologis mental pemain, mental tim itu tidak kemudian menurun atau buyar lah gitu. Saya kira kemarin juga karena memang banyak sosok atau banyak pihak yang memanfaatkan kemenangan demi kemenangan atau prestasi demi prestasi itu untuk pansos, prestasi itu untuk ya sesuatu yang bagi saya sih untuk bisa membangkitkan mental yang kurang baik di sosok-sosok atau di tim lah gitu, timnas lah gitu. Nah, tapi kita berharap timnas itu membaik lah. Timnas itu betul-betul bisa lebih percaya diri lagi, lebih berani lagi, dan ya kemenangan demi kemenangan bisa diraih. Dan saya yakin jika nanti di friendly match pertandingan persahabat melawan Argentina timnas bisa menang atau misalkan skor seri pun, itu sebetulnya bisa menjadi viral juga ya di mata dunia ya Pak Asep ya. Apalagi kalau menang ya, timnas kita menang. Ya, kita berharap banyak kejutan lah gitu. Ya. Banyak kejutan kemarin waktu ada Beckham ke Indonesia lah gitu. Ya waktu Beckham. Iya, itu kan yang
yang viralnya bukan menang dan kalahnya, tetapi si Andik tuh, si Andik yang yang ditemprang sama yang sama Beckham ya, itu yang lebih viralnya gitu. Mudah-mudahan banyak kejutan-kejutan yang seperti itunya lah gitu. Jadi di antaranya juga kita menunggu kejutan bahwa timnas kita bisa menahan atau bahkan bisa memasukkan gol. Saya kira bisa memasukkan gol itu juga bisa viral gitu. Dulu kami berseloroh dengan seorang sahabat sekamar lah gitu. Jadi kalau Indonesia katanya lawan Argentina dulu tahun 90-an lah, maka besoknya akan ada viral headline di koran itu adalah misalkan kalau dulu Kurniawan ya, Kurniawan mampu menembus pertahanan Costa Curta misalkan dulu itu Maldini gitu kan, misalkan dengan AC Milan dulu itu ya bisa jadi judul nanti saking nanti juga akan ada sepertinya judul-judul seperti itu misalkan sekarang ini Lili Pali atau siapa yang di depan itu Marcelino misalnya, judulnya nanti Marcelino bisa menembus pertahanan ya. Bukan gol kan ya. Dengan menembus pertahanan saja itu bisa menjadi headline ya. Tapi kita berharap ya lebih dari itulah. Tapi juga bukan berarti settingan, misalkan timnas Argentina memberi gitu. Memberi kemudian menghibur lah gitu dengan pura-pura serius. Padahal pura-pura tidak serius. Ya, tetapi kita berharap entertainment besok itu benar-benar bisa kita nikmati lah. Bukan sekadar ilmu sepak bola, praktik sepak bola, tetapi saya berharap seni sepak bola yang akan diperagakan oleh timnas Argentina bisa mengajarkan kepada para timnas Indonesia lah gitu. Saya kira ini pengalaman berharga bagi timnas untuk bisa berhadapan dengan timnas Argentina. Tempoh hari kan di Piala Dunia Argentina menjadi tim yang menjadi juara dunia ya Pak Asep ya. Dan itu jagoan saya. Jagoan Pak Asep ya. Iya dari awal saya ke Argentina. Dan Argentina itu sebetulnya ini menurut saya hambar kalau tanpa ada Messi ya. Nah ini ada di berita-berita terutama sebelumnya dari jurnalis Argentina, katanya ketika nanti pertandingan persahabatan Messi tidak akan hadir. Ini bagaimana nih menurut Pak Asep? Ya bagi saya sih sebetulnya Messi adalah 50% timnas Argentina. Kehilangan Messi itu kehilangan 50% dari roh timnas Argentina. Kalau saya barusan menyampaikan tentang seni sepak bola itu, yang saya maksudkan adalah ya seniman sepak bola ya Messi. Tetapi tidak kemudian membuat kita kehilangan atau kekurangan semangat bahwa ternyata ya kita juga akan menonton pemain-pemain yang lainnya yang saya kira ya awalnya kan Lautaro Martinez tidak akan hadir gitu, tetapi yang lain kan hadir, dan yang kemarin di Piala Dunia di Qatar itu juga umumnya hadir. Saya sendiri sih lebih senang nonton Di Maria dan lain-lain lah gitu, Alvarez yang di Manchester City. Terus juga ada informasi bahwa yang datang ke negara kita itu dari Argentina itu bukan lapis utama tapi lapis kedua. Bagaimana nih Pak? Ya, mau lapis pertama atau lapis kedua, ya bagi kita tetap saja mereka adalah pemain timnas Argentina, tim kampiun di Piala Dunia. Ya, kita lihatlah besok itu starting 11-nya apakah benar itu lapis kedua atau tidak. Ya mudah-mudahan tidak lah. Mudah-mudahan hanya Messi dan Lautaro Martinez saja yang tidak hadir lah gitu. Yang lainnya mudah-mudahan lengkap sehingga ya kita bukan sekedar menikmati hiburan tetapi juga belajar. Ya. Pak Asep, kalau boleh saya minta tebakan Pak Asep nih, pertandingan antara
timnas kita dengan Argentina nih? Skor berapa nih? Mudah-mudahan kita bisa memasukkan gol ya, sehingga akhirnya kedudukannya 4-1 lah. 4-1 ya? 4-1 untuk 4-1 Argentina. buat Pak Asep ya. Pak Ilham sendiri berapa? Kalau saya sih Indonesia kemungkinan besar kalah, tapi tidak sampai, ya mungkin 3-1 lah. Oke. Tidak sampai 4-1 lah. Iya. Besok Jadi 3 kita untuk Argentina, 1 untuk timnas kita. Bukan merendahkan timnas kita sebetulnya. Iya. Ini hanya melihat apa ya, realita ya Pak Asep ya. ya kalau misalkan serius dua-duanya ya bisa jadi lebih dari 10-0 gitu. Iya, tetapi ya melihat mungkin dari pengalaman dan lain-lain. Tetapi semangat juang timnas Indonesia saya kira tidak boleh diremehin. Kemarin juga kita bukan unggulan pertama di SEA Games, Ya. tapi semangat perjuangan timnas kita itu biasa, luar biasa. Sehingga ya mudah-mudahan sih bisa kurang lah dari 4-1, tetapi tetap dari saya 4-1 ya. Dari tingkat nasional atau timnas kita mencoba ke tingkat lokal atau Jawa Barat Pak Asep. Kemarin kan Pak Asep menyaksikan pertandingan persahabatan antara tim kebanggaan Jabar, Persib Bandung melawan Dewa United ya. Yang skornya 2-1 ya, 2-1. menang Persib ya. Ya. Itu bagaimana nih persiapan untuk Liga 1 tahun ini melihat permainan dari Persib Bandung melawan Dewa United kemarin nih? Ya kalau bicara tentang lokal atau regional Jawa Barat ya, siapa yang tidak mau ya bahwa Persib itu juara lah. Ingin juara semua. Kemarin juga jalur menuju ke sana itu sudah baik, sudah on the right track lah gitu. Tetapi mentalitas pemain itu, mental juaranya memang perlu diperkuat. Seperti kita juga selama 30 tahun kemarin itu Indonesia tidak pernah menang di SEA Games. Dan itu diantara faktornya kan mentalitas juara. Berpikir bahwa menjadi juara itu berat gitu. Nah sekarang mentalitas itu dimiliki oleh timnas Indonesia. Tinggal bagaimana mentalitas itu kemudian juga diambil, dimanfaatkan, dipegang ya oleh tim Persib. Nah mentalitas itulah yang perlu terus dikuatkan ya kepada tim Persib gitu. Karena sedih juga ya gitu ketika kita nonton kalah, ketika kita pura-pura nggak tahu ya, nggak nonton lah gitu kemana gitu, tahu-tahu menang gitu. Ya antara menang dan kalah itu kemudian menjadi sesuatu yang tidak bisa dipegang kuat. Beda-beda ketika misalkan 2022-2023 kemarin untuk Premier League itu saya memegang City ya gitu. Ketika hari ini dengar City menang, besok menang lagi, menang di ini gitu. Kayaknya ini mentalitasnya luar biasa dan pelatih mampu untuk menemukan blind spot ya dari tim lawan atau tim sendiri agar bisa memperkuat mental juara di benak di anggota tim gitu. Nah itu kan teori ya, teorinya sih mentalitas gitu. Tetapi mungkin bagi para pemain sendiri kan apa yang terjadi di lapangan lebih kompleks, berat lah yang terjadi di lapangan. Apalagi ketika misalkan away ya kita tandang lah gitu. Itu kan suasana psikologisnya berbeda. Kita tidak harus memaksakan kemenangan untuk tim favorit kita. Tetapi setidaknya ya kita ingin gembira lah. Dulu waktu Persib terakhir menjadi juara Liga Indonesia, itu kan saya dulu nontonnya di sebuah hotel yang di Tasikmalaya, Hotel Santika itu membuka nobar itu. Jadi merasakan luar biasa dan itu tidak ada lagi hari-hari terakhir ini. Ya dan ya kita juga berharap
mentalitas yang baik yang menanjak di timnas nasional juga bisa dirasakan oleh tim Persib lah. Pak Asep kadang apa ya, saya kadang-kadang greget ya sebagai penonton ketika menyaksikan kemarin Persib melawan Dewa United, kemudian timnas melawan Palestina gitu. Jadi ketika striker atau pemain timnas berada di kotak penalti, seakan-akan ego sendiri itu mengalahkan dari kebersamaan gitu. Iya. Menurut kita mungkin harusnya itu bola itu dioper ke temannya yang kosong, tapi ini malah ditendang sendiri sehingga bola melambung tidak masuk gol. Nah, Pak Asep, faktor-faktor kesuksesan apa ya sebuah tim sepak bola sehingga menggolkan itu di samping tadi kata Pak Asep ada mental juara, kira-kira mental apa lagi nih ataupun apa lagi nih faktornya nih? Ya, seringkali kan pemain berada dalam posisi yang dilematis. Kalau diumpan, dipassing ke teman akan seperti apa? Kalau tidak dipassing kemudian akan seperti apa? Kecuali memang bagi mereka-mereka yang biasa juara ya, ada mental juaranya sudah teruji lah gitu. Antara mengoper ke teman dengan dimakan sendiri itu sudah matang lah pilihan itu tidak ragu. Kita seringkali ragu, yang seharusnya diambil sendiri dilempar ke teman, yang mestinya dilempar ke teman nah ini juga pengalaman dalam hal ini memang perlu, dan itu semuanya kan berangkat dari teori. Teorinya kan seperti itu, teorinya kan seperti ini gitu, dan mereka juga berangkat dari itu. Sayangnya mungkin pengalaman itu belum membuat, tetapi ada seloroh ya Pak Ilham gitu. Ya, apa nih? Walaupun pada akhirnya keluar, walaupun pada akhirnya ke samping kiri, samping kanan kiper, kita tetap harus menghormati, bangga dengan pemain itu karena niatnya menggolkan ya. Niatnya mah gol gitu. Dengan niatnya juga kita harus menghargai niatnya gitu. Ya. Betul luar biasa Pak Asep niat. Di samping tentu kesuksesan yang lain ada kebersamaan, kekompakan ya. Ya, pengalaman juga ya. Itulah ya. Jadi bagaimana membangun chemistry di antara pemain dengan pemain sehingga mereka secara di bawah alam sadar mereka tahu ini harus dioper. Nah, kita sering melihat kompilasi ya gitu bahwa pemain-pemain internasional pun Madrid, MU dan lain-lain itu ada kompilasi tentang seharusnya ini dioper ke teman tetapi dimakan sendiri gagal dan seperti itu banyak sebetulnya. Tapi menafakuri dari perjalanan Manchester City kemarin ya. Maaf ya Pak Ilham. Manchester City itu kan penendang gol di Manchester City itu kan banyak. Ada Erling Haaland ya, tidak ke Erling Haaland kemudian ke Foden, kemudian kalau tidak ke Foden kan ke Gundogan atau ada beberapa. Jadi kalau tidak ini oleh ini jadi kita juga belajar dari sana ya, kemarin juga tidak semua oleh Marcelino, oleh Fajar, timnas kita juga menyaksikan pemain tengah, pemain belakang juga mampu untuk mencetak bola lah gitu. Nah ada pertanyaan, kenapa untuk menghadapi timnas Argentina tidak pakai saja yang kemarin SEA Games gitu? Nah itu kan bagi saya sih pelatih tahu tentang kualitas, kemampuan dibalik dari kerjasama yang sudah kompak, chemistry yang sudah dibangun dari latihan-latihan itu, chemistry bisa dibangun. Kemudian yang mencetak bola kan tidak sekadar si Fajar atau si tidak harus mereka gitu. Nah, ada kesempatan yang lain juga ya. Persib juga kemarin kita lihat Ezra ya, kita tidak melihat belumlah melihat hasil dari latihan yang cukup lama itu, membangun chemistry di antara para pemain itu ya belum sesuai dengan harapan pelatih. Kayaknya ya dengan pertandingan kemarin itu pelatih bisalah melihat blind spot yang tidak dimiliki oleh para Pak Asep tadi menyinggung tentang pelatih nih. Kira-kira menurut Pak Asep itu pelatih lokal atau yang internasional nih? Kadang kan kita menyaksikan pelatih lokal seperti Indra Sapri kemarin mampu
kampiun di SEA Games ya. Sementara Sintayong mungkin sedang berusaha sekarang ya. Indra Sapri kan pelatih di Indonesia, sementara Sintayong kan dari Korea ya Pak Asep ya. Bagaimana nih kira-kira timnas ataupun mungkin klub-klub juga di berbagai provinsi melihat pelatih itu apa ya, memilih pelatih itu antara pelatih lokal dan pelatih internasional gitu ya. Gimana Pak Asep melihat pelatih ini, sosok pelatih menurut Pak Asep? Ya, sosok pelatih itu adalah mereka yang memiliki pemahaman yang integral ya. Saya kira kita akan mundur kalau mengambil pelatih dari kita sendiri untuk menanjak ke level di atas ASEAN. Kalau untuk di tingkat ASEAN oke lah gitu. Sintayong itu kan yang membawa Korea Selatan dulu menjadi pelatih di Piala Dunia. Di Piala Dunia Jepang Korea dulu itu. Dan bisa mengalahkan Italia kan gitu. Ya, ya. Iya, sekelas Sintayong bisa mengalahkan itu, tetapi ya gitu karena memang sudut pandangnya kalau pelatih dari luar itu panjang ya. Kalau dari lokal sudut pandangnya mungkin ya bagi saya Indra Sapri baru level ASEAN. Tetapi ya tidak kemudian menutup kemungkinan. Boleh dicoba karena ada rumor juga bahwa Sintayong akan segera selesai dan akan diganti oleh beberapa calon lah. Di antaranya juga mantan pelatih Jerman. Saya kira itu lebih memungkinkan karena ya kita harus melihat dan kita harus mengajarkan kepada timnas kita itu pemahaman sudut pandang tentang bola itu yang lebih luas lagi gitu. Dan saya kira penting itu untuk membawa tim pelatih dengan kaliber dengan level yang jauh lebih tinggi lagi. Saya kira kita tidak semiskin itulah ya, untuk bisa kemudian mengambil pelatih dengan kualitas yang jauh lebih baik. Ya. Terakhir nih Pak Asep, bagaimana nih harapan Pak Asep terhadap dunia persepak bolaan di negara kita ke depan? Ya, kita terus mencari format terbaik, pembinaan yang model apa, yang membuat kita misalkan bisa sekelas dengan Thailand. Thailand itu konon katanya di ASEAN itu sudah tidak punya lawan berarti. Sayang kemarin itu kesombongan mereka yang menjadikan mereka kalah ya. Nah, kita bisa belajar dari itu. Ya, bagi kita sih ke depan bagaimana timnas Indonesia bisa sejajar dengan tim Asia seperti Korea, Jepang, Arab Saudi. Kita jangan kalah sama misalkan Irak. Yang banyak perang saudara, atau Iran juga yang sama, yang saya kira kondisi politik, ekonomi, sosial di negara kita yang sudah cukup baik ini ya bisalah menjadi pelecut untuk bisa menaikkan level sepak bola tanah air dan kemudian bisa setingkat selevel dengan negara-negara Asia yang lainnya. Kita tetap optimis ya Pak Asep ya? Ya, kita tetap optimis dan suasana ini kemudian suasana kemenangan SEA Games kemarin itu ya harus menjadi bahan pijakan untuk bisa maju meningkat lagi ke depannya. Pak Asep Tamam, terima kasih atas wawancara yang lumayan lebih dari setengah jam ini. Kita tidak terasa nih di Taman Alun-Alun Kota Tasikmalaya. Ternyata Pak Asep ini luar biasa nih. Ini baru beberapa aspek sebetulnya. Tadi nyangkut ke permainan kerjasama sepak bola, kemudian juga realita sepak bola negara kita, pelatih, kemudian juga bagaimana nanti friendly match antara timnas dengan Argentina yang kemarin dengan Palestina. Belum nanti ada aspek-aspek lain seperti
tentang kondisi wasit, tentang transfer dan lain sebagainya mungkin Pak Asep. Mungkin nanti itu di lain waktu. Siap. Terima kasih Pak Asep atas wawancara Sama-sama, yang lumayan tidak terlalu panjang sebetulnya dan tidak terlalu pendek. Ini merupakan sebuah pencerahan menurut saya dari seorang pengamat sepak bola yang berasal dari kota Tasikmalaya. Pak Asep, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak Ilham. Penonton Ilham Maulini Channel, demikian wawancara dengan satu di antara sekian pengamat yang ingin terkenal. Pengamat yang terkenal sebetulnya. Dengan pengamat sepak bola yang berasal dari kota Tasikmalaya, persisnya yang berasal dari Komplek Pesantren Al-Misbah, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya, yang saya kira apa yang diungkapkan, yang dijelaskan oleh beliau sangat memberikan wawasan bagi kita dan pencerahan terutama bagi orang-orang yang berkecimpung di dunia sepak bola. Semoga ke depan dunia sepak bola kita semakin optimis untuk menjadi tim yang kita merindukan timnas kita bisa tampil di Piala Dunia ya Pak Asep ya. Dari beberapa kelompok umur sampai juga timnas yang dewasa juga bisa tampil di Piala Dunia. Tapi entah kapan, hanya waktulah yang dapat menjawab. Demikian, jazakallah khairan katsira. Thank you very much Pak Asep. Terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.